Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istan bi sunnati ila yaumil liqa'i wa ba'du. Puji syukur, mari sama-sama kita sanjung tinggikan kehadiran Allah, karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita curahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Baitul Mukminin yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan undian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat tarawih secara berjamaah yang insyaallah akan kita laksanakan nantinya. Salam dan salam selalu kita curahkan ke junjungan alam, karena memang rasanya belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Kalau malam hari ini Pak, Bu, kita hanya mengucapkan alhamdulillah saja, kemudian berselawat kepada orang yang sedangkan Allah saja Tuhan kita dan yang maha mulia sudah berselawat kepadanya. Cuma kalau malam ini awak pun berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati selaku Bapak Pengurus Masjid Baitul Mukminin beserta jajarannya, kemudian yang kami hormati Bapak Imam kita Al-Ustaz yang nanti insyaallah akan mengimami kita salat tarawih secara berjamaah, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, malam ini malam dan kanan balik ya Pak ya. Ya Bu. Let's semangat ya Bu. Kenapa dia? Malam kini adalah malam yang ke-16. Saya tetap konsisten mengatakan bahwa setiap Ramadan tiba ada perasaan dalam hati awak mak. Ya mak, dua mak. Satu sisi awak merasa senang, di sisi lain kita merasa sedih. Bapak agak senang awak ketika Ramadan tiba. Awak mak, bayi ibu, bapak termasuk hamba. Sebenarnya orang-orang yang dosanya banyak. Orang-orang yang sebetulnya dosanya banyak. Jadi kalau apa kini dihormati orang, dimuliakan orang, karena mungkin pangkat yang bapak punya, jabatan, atau ama-ama hartonya agak banyak, atau bapak dan ibu seorang yang punya ilmunya lumayan tinggi, basuh orang di pasar, hormat orang tua, sagan orang tua, memuliakan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah karena kita mulia? Jawabannya tidak. Tidak gara-gara awak mulia Bapak dan Ibu, tapi karena Allah memuliakan kita sebagai hambanya. Baca rohnya Allah Ta'ala memuliakan kita dengan cara menutup aib-aib kita Pak. Jadi kok dibuka aib mama, dibuka aib bapak, dibuka aib saya malam hari ini, saya yakin percaya bahwa kita semua tidak akan berani menampakkan wajah di hadapan orang-orang ini. Apalagi aku tidak akan berani datang ke masjid ini. Karena apa? Karena saking malunya atas dosa dan perbuatan yang kita lakukan. Jadi bukan karena kita mulia. Kok awak dihormati orang, entah itu punya jabatan, atau kalau di dalam adat mah ada namanya, entah itu nenek mama namanya, entah itu datuk namanya, dihormati dan dimuliakan orang. Biasanya kalau ada acara gadang mah, ada acara gadang di muka awak lah samban paling banyak. Ya begitu mah. Ya mah. Kau ada kapal kambing diletak orang. Kau ada kapal kabau diletak orang. Sebagai bentuk penghormatan orang pada diri kita. Tapi bukan karena kita mulia, karena Allah Ta'ala menutupi aib-aib kita. Itulah makanya agak senang awak ketika Ramadan tiba, menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di sisi lain kita merasa sedih, baku agak taibu awak bapak dan ibu. Takana dengan orang-orang yang dulu jawab. Kalau awak cari saja lah di musaji kok, bara orang-orang yang mungkin tahun lalu masih ada. Lalu kemudian hari ini mereka sudah tidak bersama dengan kita. Ada orang-orang yang wajahnya masih terbayang di benak kita, senyumnya masih terbayang di pelupuk mata. Biasanya kalau pulang awak ke rumah mah, pulang ke kampung, ibu bapak dan ibu kan banyak mungkin yang bukan asli orang Kota Padang.
pulang mungkin pai ke Payakumbuh, pulang mungkin ke Solo, pulang mungkin ke Bukit Tinggi, bertemu dengan mereka orang-orang kita cintai, kita cium tangannya, kita peluk dia, kita mintakan ampun maafnya. Tapi hari ini ada sebahagian di antara mereka yang sudah tidak bersama dengan kita lagi, Bapak dan Saudara. Kemana mereka? Mereka masih hidup, tapi dalam kehidupan yang berbeda. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati, bal ahya, mereka hidup, walakin la tashkurun, akan tetapi kamu tidak dapat merasakan kehidupan mereka. Sudah tukar mengawal ya. Kalau dulu mungkin amat disuruh orang tuanya namun sebagai bentuk pengabdian orang tua, sebagai bentuk pengabdian kita pada orang tua. Dulu mah, kalau kini baca arunya, tidak ada cara lain kecuali dengan mendoakan mereka. Jadi doakan mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya mengajak kita semua dengan segala kerendahan hati Bapak dan Ibu. Mari kita doakan orang-orang yang dulu bersama dengan kita. Aku dan berdoa, apa dan Ibu mengaminkan. Lai setuju mak? Lai mak ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'alhum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al hufratan min hufarin nira. Amin ya rabbal alamin. Semoga orang-orang yang dulu bersama dengan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, judul dan preambul puasa membentuk kesalehan sosial. Wah, kumah. Jadi Bapak dan Ibu, ada setidaknya minimal 2 yang diajarkan oleh Ramadan. Yo kalau awak kaji bagian Ramadan ini adalah merupakan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi sawananya ada banyak amat. Tapi kalau awak pakai teh balik ada 2. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Dan hablum minannas sekolah yang beko akan menjadikan kebaikan secara sosial. Yang pertama hablum minallah. Siang Ramadan makna ada di antara awak dan makan dan minumna. Tidak ada di antara kita yang makan, tidak ada di antara kita yang minum. Padahal makanan itu ada, minuman itu ada, di Bali jopitiah halal. Tapi tidak kita sentuh Bapak dan Ibu. Bagaimana dawa paci, bagaimana dawa minum, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hablum minallah. Ada hablum minannas namanya. Ba'aku awak namuh manahan puaso 30 hari lamunya, indah makan, indah minum di siang hari Ramadan. Apa sebab? Karena Ramadan mengajarkan kepada kita tentang peduli kepada sesama, merasakan perasaan orang lain. Jadi bahan antara sodiawa, lapa antara sodiawa, orang lapa belum, awak haus, orang haus pula. Maka sampai dikatakan oleh Nabi bahwa agama Islam ini bukanlah agama yang egois. Nah, egois tidak hanya mementingkan diri sendiri saja. Agama Islam bukan agama yang egois. Bahkan sampai dikatakan oleh Nabi SAW, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia bukan orang yang beriman sampai ia sayang pada saudaranya sebagaimana ia sayang pada dirinya sendiri. Jadi kok rami awak ini duduk di musaji, bukan karena berhasil Ramadan. Nah, ikut standarnya mak. Apalagi beko sampai di Idul Fitri. Le sampai katih beko teman. Le ayo. Ramai orang datang sholat Idul Fitri bukan berarti berhasil Ramadan, tapi berhasil Ramadan adalah ketika kita ringan berbagi kepada sesama. Itu mah kesolehan secara sosial. Jadi awak dan puasa kok mungkin memang sudah banyak para ustaz, para kiai, para dai, para buya-buya kita menyampaikan tentang Al-Baqarah ayat 183. Iyalah banyak ya. Dari malam pertama sampai malam ke-6 balik mungkinlah banyak. Tapi perlu aku sampaikan bahwa apakah ada orang-orang yang imannya sudah lepas? Ya.
ibarat tangan dan menjalin, lalu kemudian imannya lepas. Nyomoliko pertamanya, tapi imannya lepas. Apakah ada orang semacam itu? Jawabannya ada. Namang ini ambur. Yang berbicara bukan Adi Dimantara, yang berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La yazni zani hina yazni wa huwal mu'min. Orang tak berzina kalau ada imannya. La yasriku syariku hina yasriku wa huwal mu'min. Orang tak akan mencuri, tak mencilok rumah kalau ada imannya. La yasrabul khamra hina yasrabu wa huwal mu'min. Orang tak minum tua, nak minum khamar, nak minum tua. Lain tahu mak tua mah. Lain tahu mak tua. Oh mak. Lain tahu tua. Lain pernah minum tua mah. Itu berlalu. Orang tak akan minum tua kalau ada imannya. Jadi Allah Ta'ala membawa melakukan dosa itu Pak. Mohon maaf, naudzubillah sudah berzina. Kalau dah berzina, naudzubillah. Alaman cilok pulo, naudzubillah. Sudah minum khamar, minum tua. Caranya pembalian iman itu balik ke dalam dadu. Caranya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi taubat, memperbanyak istighfar. Itu makunya mak. Kau perlu makan segetik supaya tidak ada simpang siur. Itulah kenapa orang-orang dulu sebelum Ramadan tiba, mereka punya tradisi balimau namanya. Wah, dia tak kaji lama mengucap balimau ya. Kau paraguan mau jawab, paraguan mau jalihan. Mungkin ada perbedaan di antara kita nantinya, tapi saya perlu sampaikan. Orang dulu ada tradisi balimau. Kalau di Mandailing mah ada namanya marpangir namanya. Kalau Jawa balimau, dan tujuannya memberasihan diri, memberasihan badan, mandi taubat. Lah, satu. Bahkan orang dulu mandinya di batang air, Pak. Karena waktu itu tidak ada kamar mandi Bapak dan Ibu. Tidak ada kamar mandi. Bahkan orang dulu mandinya dulu pakai limau, pakai jeruk. Waktu itu sabun anu banyak ya, Pak. Jadi guna sabun, guna limau itu lain tahu untuk apa? Untuk mangkian molekul-molekul. Lain tahu apa molekul-molekul? Daki. Terima. Mangkian daki mah. Tapi kini bagus apa beda caranya? Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat berfatwa bahwa mandi balimau itu haram. Kan apa beda tuh ya? Orang dulu bahagia mandinya di batang air, waktu itu kamar mandi alun-alun. Dan mandinya tapi pisah mak. Kalau mak berasal dari kampung-kampung, mandinya dulu di batang air Pak. Itu tak pisah laki-laki yang padusi. Ada tapian laki-laki, ada tapian padusi. Sedangkan musaji awak ada tapi bau dua. Tak pisah laki-laki yang padusi. Jadi yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia wilayah Sumatera Barat bukan mandinya Pak. Kalau mandi gue elok kok. Al-Baqarah 222. Coba Pak cari kok. 222. Surah yang kedua 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada hambanya yang bertaubat dan Allah suka kepada hambanya yang mensucikan diri. Jadi mandi enggak ada masalah. Balimau enggak ada masalah Pak. Yang pakai limau pakai jeruk. Dan masalah itu yang diharamkan itu adalah bacambu laki-laki jobatino. Lihat itu Mak. Iya Mak. Jadi kalau anak-anak dibawa di jantan mereka luang, baik minta izin balimau, tidak usah kirim ada kamar mandi awalnya. Itu haram. Tapi kalau mandinya elok, pakai limaunya elok, pakai daki kalau agak tak ada. Kalau agak tabah ada kiamat, kela limau. Kamar mandi kita sudah ada. Itulah perlu saya sampaikan juga. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama adalah hablum minallah. Yang kedua hablum minannas. Ramadan banyak sabananya dan diajar kawan. Satu di antaranya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hablum minallah, hablum minannas. Lalu kemudian yang kedua nanta biasu gunjiang-gunjiang, biasu menggosip-gosip. Itu ketika Ramadan tak ada semangat untuk menggosip lemak. Aku lah pernah menyampaikan di situ. Dulu kalau orang Jawa, orang Jawa itu kan kadang-kadang suka mencari orang. Misalnya bininya agak rancak sedikit, tapi lakinya hitam.
itu dia. Mana itu laki, oleh raja laki hitam. Mana orang mau urus mak? Ama, aduh lo nanti niyo guru laki juga gak yo, nggak laki-laki itu mau membeli bersih gitu. Mana itu urus? Ikut terjadi, itu adalah dari ketek mak. Jadi kalau orang Jawa, orang aneh lelok ya. Kalau orang Jawa melalukan anaknya dulu, kok kamu melalukan anak? Talelo, lelo, lelo, leto, cahayu. Kalau orang Jawa, kalau orang Mandelia beda. Oh, ale butet, modong, mahu butet. Kalau orang Mandelia, ibu orang apa orang Minang? Anak orang, anak orang sudah dikenal. Kuara awal baru kuang. Dari pajak kecil ada orang, jangan makaji. Habis itu anak tubuh, bini orang, orang makaji. Laki orang, orang makaji. Awak dulu di peluan. Jadi awak dulu soleh, baru anak awak beko dididik menjadi soleh-solehah. Itu kalau lah dewasa, cari minanku nan soleh, jo solehah. Kini ama-ama aku bu, lah beda puluh standar. Bahas standar ustad, ibu lah jantan laki-laki pai main ke rumah ibu. Ibu punya nanganin surang. Tuman cibua, apa bahasa suku cibua nama dia? Ngintip, diintip lah dari jendela. Siapa nanti ibu, laki-laki. Nyo pakai na Supra, biarlah. Supra barangnya. Biswa tipu nang kadua oleh auto. Wah semangat ibu tuh. Iko ibadah calon minat tua awak orang. Baru hanya naik motor tunggu dulu dicari dulu nak perlu tunggu dah minggu besok langsung nikahan sekali. Minggu besok nikahan sekali mak. Alhamdulillah sah. Sudah itu 3 bulan pulanglah anak amak balik ke rumah. Onde mak anak kada RT lagi kamu. Hendak mak tu anak kada tenju. Hendak mak tu akan simpan. Hendak mak anak rental loto dia rental loto dia itu nama daging cuah di nantarang lah tu sudah bilang dia lain kalau daging cuah di nantarang okey lah kota cuah di nantarang. Jadi bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kaji mungkin barat, mungkin banyaknya fadilah atau keutamaan bulan suci Ramadan. Tapi kalau dikerucutkan ada 2, hablum minallah, hablum minannas. Maka oleh sebab itu banyak sebetulnya. Yang pertama menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian yang kedua menanamkan rasa merasakan perasaan orang lain sehingga ringan tangan ini berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita, lalu kemudian diberikan kekuatan untuk dapat beribadah malam dan sampai siang di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami sudah dengan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.